ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala, halaman 12 yang paling bawah. Ini gampang nyarinya ya. Halaman 12 paling bawah dalam kurung tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahirin, yang suci. Jadi pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang kewajiban yang harus dipenuhi dalam sholat. Di antaranya yaitu harus menutup aurat. Dan kalimat atau ungkapan menutup aurat itu ada syarat-syaratnya. Kemarin udah yang kita bahas, pertama harus satir syaratnya. Satir itu artinya dia sebagai penghalang. Penghalang apa maksudnya? Penghalang lagi diperinci lagi. Itu. Penghalang diperinci lagi. Penghalang yang mana menghalangi agar supaya tidak tembus warna kulit ketika menggunakannya. Jadi gitu. Jadi kalau dibagi bagan tuh paling atas namanya menutup aurat, dibagi 3 syarat, bagi 3 bagian, ada satir, ada syarat yang kedua nanti yang kita bahas namanya tahir, ada lagi mubah. Nanti kemarin kita udah bahas satir itu ada syaratnya lagi bawahnya, harus mencegah terlihatnya warna kulit ketika menggunakannya. Dan kemarin juga udah saya sampaikan tentang pengertian aurat dan kewajiban menutup aurat. Sekarang syarat yang kedua atau bagian yang kedua daripada menutup aurat adalah tahirin, harus dia suci. Harus suci keadaannya. Misalkan kain yang kita pakai, mau kena yang kita pakai itu mesti suci. Maksud suci berarti enggak mutanajis, ya. Enggak terkena najis. Beda antara najis dan mutanajis, ya. Kalau emang najis, ya, itu emang zatnya najis. Tapi kalau misalkan baju kita, sarung kita, mukena kita terkena barang najis, namanya mutanajis. Jadi ada beda ya. Ada perbedaan antara najis dengan mutanajis. Dan ini yang barangkali yang perlu saya sampaikan, dan ini juga mungkin banyak juga terjadi oleh kita, bahwasannya manakala orang yang demen melihara kucing, kata Nabi, sesuatu yang terpisah dari hewan yang dimakan, sesuatu yang terpisah dari hewan yang hidup, itu maka hukumnya dihukumi sebagai bangke. Fahuwa maitatun. Setiap sesuatu yang terpisah dari anggota tubuhnya hewan, maka yang nggak boleh dimakan, maka itu dihukumi sebagai bangke. Kucing termasuk hewan yang nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia punya cakaran, giginya tajam, jadi nggak boleh dimakan. Dan dia berbulu, namanya bulu pasti rontok. Kalau kita tadi melihat hadis Nabi, maka bulu kucing itu dihukumi seperti bangke, sedangkan bangke itu hukumnya najis, tapi dia najisnya nggak berat, ya ringan. Tapi meskipun begitu nggak boleh kita sepelein. Jadi kalau ada kucing demen, atau orang dah ya, mau laki mau perempuan, demen melihara kucing di rumahnya dan masuk tuh kucing ke rumah, terus kita punya mihrab misalkan, ya kalau nih orang yang rumahnya ada mihrab gitu, emang udah ditaruh aja tuh sejadah, nggak pakai dilepit-lepit. Atau kita misalkan tuh kucing mampir tuh di mihrab, dia ngedepak di situ, diguling-gulingan, rontok tuh bulu kucing. Nah itu kalau kita mau sholat mesti dikebetin dulu itu sejadahnya, nggak boleh langsung sembahyang. Kenapa? Karena kita sembahyang masih dalam menggunakan sejadah yang masih mutanajis,
dengan adanya bulu kucing. Sekira-kira kita udah kebetin tuh sejadah, udah kita kebas-kebasin, masih tersisa nyangkut dikit, itu dimaaf udah namanya, karena sulit semuanya. Misalkan tuh kucing bulunya rontoknya banyak banget, gitu. Itu di sejadah, ataupun di mukena, ataupun di kain. Tuh kucing kita taruh di pangkuan kita, di kain kita, di mukena kita. Masuk waktu sholat, kita mau sembahyang, jangan langsung sembahyang dulu, tapi kebet-kebet dulu tuh kainnya atau mukenahnya, supaya bulu kucing yang rontok di kain kita atau di mukena kita sudah rada tirisan gitu, jadi nggak banyakkan dikit. Jadi begitu. Jadi apa namanya, alat yang kita gunakan sebagai penutup itu mesti suci, mau kain, mau gamis, mau mukena. Di antara tadi yang barangkali orang itu sepelein atau barangkali orang itu banyak lupa adalah hukum bulu kucing itu sendiri. Bulu kucing itu apa namanya dihukumi sebagai bangke, yang mana hukumnya najis, tapi najisnya bukan yang mughallaza atau mutawassithah, yang mukhafafah doang, yang ringan dia. Suci. Famutanajjisun ta'azzara ghusluhu kal adami. Maka bermula sesuatu yang terkena najis, ya beda ya. Mutanajjis sesuatu yang terkena najis, misalkan kainnya atau mukenahnya. Ta'azzara ghusluhu, sulit untuk dibersihkan itu najisnya. Kal adami, maka dia dihukumi seperti tiadanya. Wa huwa mubtilun sholati, sedangkan keadaan itu adalah membatalkan bagi sholatnya dia. Membatalkan bagi sholatnya dia. Manakala misalkan dia sembahyang kekenaan najis, ya, misalkan lagi sembahyang di kebun atau ya kan, kalau barangkali bisa juga sih di musola, orang sembahyang jemaah, tuh kucing kan kadang-kadang masuk musola aja tuh, dimasuk atau dikencing di kain kita, itu otomatis batal ya, batal otomatis. Karena kenapa? Karena nggak dimaaf untuk dibasuhnya, masa kita melepas, ya kan buka aurat namanya. Jadi begitu. Jadi maka mutanajis, sesuatu yang terkena najis, sini kain atau mukena, yang teruzur atau yang tidak yang teruzur oleh membasuhnya, dihukumi seperti tiadanya. Sedangkan itu keadaan seperti itu membatalkan bagi sholatnya. Jadi lagi di musola, kucing masuk, kita lagi sembahyang, kencing itu kucing di kain kita, otomatis batal sholat kita, karena kain yang kita pakai terkena apa namanya, kencing kucing. Walau inda adamil ghairihi, sekalipun ketika ketiadaan lainnya, lain daripada sesuatu yang terkena najis tadi. Apa misalkan kain ya, misalkan kain, sekalipun nggak ada yang lain, karena dia udah kena, ya udah batal salatnya. Fayusalli hina izin ariyan wala i'adata alaihi, maka ia salat ketika itu, ketika memang udah nggak ada lagi pakaian kain atau mukena yang dipakai, misalkan tuh semuanya najis semua, misalkan semuanya mutanajis semua atau kena najis semua, nggak ada lagi, maka bagaimana keadaannya? Dia sholat dalam keadaan telanjang, wala i'adata alaihi, dan tidak diulang sholat atasnya, ya itu uzur gitu. Jadi uzur, jadi boleh orang itu sholat dalam keadaan telanjang manakala memang semua pakaian dia nggak ada sama sekali yang suci, ada semua kena najis, maka dia sholat dalam keadaan telanjang. Boleh ya, kalau manakala ini darurat boleh disembahyang dalam keadaan telanjang. Bagaimana kalau kita lagi mandi nih? Ini juga mengenai dengan hukum telanjang ya. Ketika lagi mandi, orang kalau mandi kan ada yang yang telanjang, ada yang pakai kolor doang, ada yang gitu. Misalkan dia mau mandi tapi langsung wudhu, kira-kira boleh apa enggak wudhu dalam keadaan telanjang? Lagi belum pakai anduk nih, begitu rapi, coba udah cemburan terakhir, dia nggak pakai anduk lagi dah, nggak lama ribet dah, langsung aja wudhu. Nah, kira-kira boleh apa enggak tuh? Wudhu dalam keadaan telanjang, ya, itu hukumnya makruh. Jadi begitu. Jadi apa namanya, orang yang ketika telanjang berwudu atau berwudu dalam keadaan telanjang itu hukumnya makruh. Jadi disunahkan kalau kita habis mandi, emang pengen wudu tuh, emang pengen kebiasaan kita habis mandi wudu, biasain dulu apa namanya, kalau bisa andukan dulu baru wudu, meskipun belum keluar kamar mandi, ya, meskipun belum keluar kamar mandi. Di sini ada nih ibarat ulama, kata ulama, annahu yaral awwala muta'addiban wasani tarikan lil adab, ya. Wasani tarikan lil adab.
orang yang ketika dia berwudu tapi dia nggak telanjang, habis mandi wudu tapi nggak telanjang, maka anduk dulu, itu dihukumi sebagai orang yang menjalankan adab muta'addiban. Tapi yang kedua, orang yang ketika rapi mandi langsung wudu, dia nggak memakai tandukan, langsung telanjang aja gitu, namanya tarikan lil adab, meninggalkan adab, makruh hukumnya ketika lagi telanjang dia berwudu. Tapi kalau tadi misalkan memang darurat keadaannya, nggak ada kain, nggak ada mukena, semuanya terkena najis, maka itu boleh disembahyang telanjang dan kagak diulang sembahyangnya. Jadi agama tuh enak banget ya, semuanya dikasih jalan sama syariat. Kalau nggak ada ini, opsinya ini. Kalau nggak ada ini, opsinya ini. Semuanya ada ada jalannya. Orang sholat nggak bisa duduk, nggak bisa diri, duduk. Bisa duduk telentang baring isyarat pakai hati. Udah nggak bisa makan, telah sholatin, dah rapi urusannya, udah habis berarti itu orang. Jadi gitu. Namanya agama itu yusrun, sebagai kemudahan. Kemudian syarat yang ketiga atau bagian yang ketiga daripada keadaan itu menutup aurat, harus mubahin, sesuatu yang boleh digunakan. Ya, saya nggak tahu juga sih, kan katanya kain-kain tuh yang kain-kain mahal ada juga katanya yang bahannya full sutra gitu. Katanya saya nggak tahu merek apa, misalkan apa BHS, apa kalau BHS itu pakai nggak boleh kalau menggunakan sutra semua. Iya, tapi kan katanya nggak agak ya, seberapa persen doang gitu campuran sutranya. Berarti di sini menggunakan penutup aurat yang diharamkan dipakainya, pakai sutra, campuran sutra, tapi lebih banyak sutranya daripada yang mubahnya, itu nggak boleh dipakai. Ya. Tapi nanti di sini di belakang dijelasin ada juga pengecualian boleh menggunakan sutra manakala memang nggak ada penutup lain. Walakin tasihu salatu rajulin satara auratahu bil hariri wa in haruma alaihi indal qudrati ala ghairihi. Dan tetap sah sholat seorang laki-laki atau perempuan, di sini sama aja. Nah, ini ilmu mughalabah menyebut secara aglab kebanyakannya disebut laki-laki, berarti perempuan juga masuk. Artinya sah sholatnya seorang laki-laki yang mana ia menutup akan auratnya dengan sutra. Wa in haruma alaihi, sekalipun haram menggunakan sutra itu, indal qudrati ala ghairihi, ketika dia mampu atas make selain sutra, ya pakai kain biasa gitu, memakai kain yang seluruh bahannya sutra semua. Wala yalzamuhu qat'u zaidin alal aurati inna qasabihil maqtu'u walau yasiran. Dan tidak wajib kepadanya oleh memutus tambahannya atas aurat, sekalipun mengurangi dengan dia oleh yang diputuskan, sekalipun sedikit ya, sekalipun sedikit. Misalkan sutranya banyak panjang, diputusin untuk hanya nutupin aurat doang, nggak mesti begitu, yang penting nutup. Ini kita bicara lagi-lagi kalau emang nggak ada yang lain ya, bicaranya kalau emang nggak ada lain. Kalau mampu beli sutra, kan mahal sutra ya, ini aja masalah aja. Li'annal harira yajuzu lubsuhu lihajatin, karena bahwasannya sutra itu boleh digunakan kalau ada keperluan mendesak. Tadi misalkan emang nggak ada lagi selain sutra doang, boleh kita pakai sutra untuk sebagai penutup sembahyang kita. Fahuwa inda anda min ghairihi mubahun, maka adapun sutra itu, bermula sutra itu ketika ketiadaan lain sutra, hukumnya mubah, boleh dipakai manakala memang nggak ada lagi. Falau wajada sauban li ghairihi haruma alaihi lubsuhu. Ini, maka seandainya dia mengambil baju, menjadikan baju bagi selain sutra, haruma alaihi lubsuhu, haram atasnya menggunakan sutra, karena masih ada baju yang lain, karena masih ada bahan yang lain, ada bahan katun, ada bahan wol. Kalau emang masih ada bahan-bahan yang begitu, nggak boleh pakai sutra dijadikan sebagai bahan utama bagi pakaian kita. Wa akhadha minhu qahran, dan mengambil daripadanya secara paksa, dan mengambil ia daripada secara paksa. Bal yusalli ariyan wala i'adata, bahkan dia sholat dalam keadaan telanjang dan tidak mengulangnya. Misalkan dalam sebuah perjalanan, seseorang itu di perjalanan dia punya sutra ya, misalkan gitu, musafir ketemu sama segerombolan orang, dia punya baju, maka menurut cara di sini kita nggak boleh pakai sutra yang kita punya
karena kita menemukan gerombolan yang bawa baju selain sutra. Kita wajib mengambil itu baju dari orang lain tadi selain sutra dalam keadaan paksa, meskipun makin ngeluarin duit, karena kita ini megang sutra keadaannya nggak darurat, masih ada yang lain. Kalau memang dia nggak ngasih, misalkan ini baju saya buat jualan, memang saya atau buat pesanan orang lain saya nggak kasih, begitu maka dia boleh sembahyangnya dalam keadaan telanjang dan dia tidak mengulang sholatnya lagi. Sama tadi keadaannya kayak orang ketika nggak ada alat aurat penutup lagi, boleh sembahyang dalam keadaan telanjang. Nah, ini baru kita masuk batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Wa auratur rajuli walau kinnan wa sabiyan ghaira mumayyizin ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan bermula aurat laki-laki sekalipun budak dan anak kecil, ghaira mumayyizin, yang belum mumayyiz. Apa itu aurat batasannya? Ma baina surratihi wa rukbatihi, sesuatu yang berada di antara pusar, wa rukbatihi, dan lututnya. Di sini wa'u makna ilah, artinya dari pusar ke lutut, itu dari pusar ke lutut. Maka kalau dibuka keadaan itu dari pusar ke lutut, dia namanya membuka aurat. Sekarang pertanyaannya, misalkan ada orang sembahyang sholat, dia nggak pakai baju tapi kemben gitu, kembennya nutupin pusar dan nutupin lutut. Nah gitu, jadi nggak pakai baju, misalkan emang baju kosong nih, misalkan dia nggak mau sembahyang telanjang, malu masa kalau telanjang. Ada lagi alternatif lain, bagaimana caranya? Dia kembenan, kalau sekarang kembenan, dia kemben tapi caranya itu kain di atas pusar, nutupin pusar dan nutupin lutut. Maka itu boleh kalau emang dia nggak mau sembahyang telanjang. Tapi bagi hak orang yang masih punya baju itu makruh, karena nggak sopan, masa bagian atas ada telanjang kebuka gitu. Jadi begitu. Jadi yang dikatakan aurat itu tadi ma baina surratihi wa rukbatihi, sesuatu yang terletak di antara pusar sampai lututnya bagi laki-laki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam qatti fakhizaka fa innal fakhza auratun, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, gutto fakhizaka, tutup olehmu akan paha kamu, karena sesungguhnya paha itu termasuk daripada aurat, kecuali emang udah di bawah lutut, ya itu udah nggak aurat. Naam, yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurati. Ya, wajib menutup satu bagian daripada keduanya supaya nyata dengan dia oleh menutup aurat, ya. Menutup aurat, misalkan celana kita pakai, ya, celana kita pakai itu wajib menutup bagian lutut, ya, jangan sampai kebuka, jangan sampai ngablak. Kalau itu ketutup berarti udah udah nyata kita namanya menutup aurat. Sekalipun celananya cuma lebih dekat doang, nggak kayak celana panjang begitu, itu namanya udah menutup satu bagian daripada aurat. Celana bola, misalkan celana bola yang panjang bener tuh, atau di main bola pas kakinya sampai atas, stockingnya sampai lutut, ya itu namanya udah menutup. Jadi nggak mesti sampai kayak kita pakai celana panjang, pakai training, pakai pangsi. Ya, kalau pangsi ada pendek, ya, ini juga yang penting nutup bagian lututnya. Nah itu bagian laki-laki, bagian batasan laki-laki auratnya. Sekarang auratnya budak perempuan dan aurat wanita merdeka. Wa auratul amati wala muba'adatan wa mukatabatan wa umma waladin kazalika. Dan bermula auratnya budak perempuan sekalipun budak muba'ad, ya, budak yang setengah budak dan budak mukatab dan umma walad, ya, ini budak, ya, bahasa budak aja dah, kalau dijelasin panjang atau intinya budak dah gitu. Budak perempuan itu hukum auratnya sama seperti laki-laki, berarti di antara pusar dan lutut. Sedangkan sekarang permasalahannya budak udah kagak ada gitu kan, udah nggak ada, jadi sini udah nggak berlaku lagi. Kalau zaman dulu mungkin iya. Sekarang perempuan merdeka nih. Wa auratul hurrati walau ghaira mumayyizatin wal khunsal hurri
masih wal wajhi wal kaffaini zahrihima wa batnihima ilal qu'aini. Dan bermula aurat wanita merdeka sekalipun belum mumayyiz, masih bocah, masih kecil, dan auratnya banci laki-laki yang merdeka itu masih wal wajhi. Ini lagi-lagi dalam sholat ya, bukan dalam keadaan ketika dia di luar sholat. Dalam keadaan sholat nih, jadi dalam keadaan sholat masih wal wajhi, sesuatu yang selain wajah dan dua telapak tangannya. Jadi kalau perempuan sembahyang dia pakai masker kemarin tuh misalkan COVID, yaitu makruh. Ada yang mengatakan makruh, kecuali emang kayak kemarin tuh ada lagi pendapat bilang nggak makruh karena darurat, ya ada virus. Tapi kalau perempuan di sembahyang misalkan bernikop, bercadar, meskipun nanti ini luas Pak ya, luas pendapatnya. Ini cara kita mazhab Syafi'i, kalau orang lagi sembahyang tapi nutupin wajahnya itu makruh. Ini cara mazhab Syafi'i. Mungkin ada lagi cara mazhab lain yang agak memakruhkan. Dan kedua telapak tangannya, lagi-lagi dalam sembahyang. Adapun cara kita mazhab Syafi'i, aurat yang perempuan selain ketika di luar sholat itu jami'u badaniha, seluruh anggota badannya. Kalau ini kita praktekin berat ya. Kalau ini kita praktekin orang dosa semua, yang perempuan maksudnya, karena mukanya kelihatan, ini kelihatan sama kelihatan. Tapi lagi tadi yang saya katakan, agama ini luas. Meskipun itu cara Syafi'i dikatakan itu semua badannya, lagi-lagi ada lagi berpendapat enggak begitu ya. Jadi banyak cara dalam kita beragama ini. Jadi kalau perempuan itu ketika sholat auratnya seluruh anggota badannya selain wajah dan kedua telapak tangannya. Zahrihima, bagian luarnya telapak tangan itu, wa batnihima, dan bagian dalam telapak tangannya, ilal qu'aini, sampai ke ku-nya, pergelangan tangannya. Ilal qu'aini, sampai pergelangan tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa yajibu rabbun najm.